Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan tema sepekan mengenai Pentakosta. Oleh karena itu mari kita menyiapkan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Yohanes 14 ayat ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta adalah perayaan penting dalam tradisi Kristen yang memperingati turunnya Roh Kudus atas para rasul dan murid-murid Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan kita orang percaya, yakni mengajarkan dan mengingatkan akan firman Tuhan. Nah, dalam konteks Yohanes 14, Yesus sedang menghibur para muridnya yang gelisah karena ia akan segera pergi meninggalkan mereka. Ia tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi menjanjikan hadirnya Roh Kudus, Roh penghibur. Kata penghibur berasal dari bahasa Yunani, yakni parakletos yang bisa diterjemahkan sebagai penolong, pembela, atau penasehat. Roh Kudus bukan sekedar kekuatan tak terlihat, tetapi pribadi Allah sendiri yang hadir dalam hidup kita. Ia menghibur saat hati kita terluka, memberi damai saat pikiran kacau, dan mengingatkan janji-janji Tuhan saat kita mulai goyah. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang datang bukan hanya untuk memberi perasaan nyaman, tetapi untuk menyertai dan memperjuangkan kita secara aktif. Dalam konteks para murid, Roh Kudus menguatkan mereka di tengah penganiayaan dan ketakutan, dan itu juga berlaku bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Di tengah dunia yang penuh kekhawatiran, tekanan, dan pergumulan, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, untuk menyertai, menuntun, dan menguatkan setiap kita hari demi hari. Setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam firman Tuhan pada hari ini, yakni Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus itu akan mengajar mereka dan menjadi guru mereka. Ia akan mengajarkan segala hal yang perlu mereka ketahui, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk mengajar orang lain. Karena orang-orang yang hendak mengajarkan perkara-perkara dari Allah harus terlebih dahulu diajar oleh Allah. Dan hal ini menjadi pekerjaan dari Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh itu tidak akan mengajarkan Injil baru kepada mereka, tetapi mengingatkan mereka apa yang telah diajarkan kepada mereka dengan jalan menuntun mereka untuk memahaminya. Semua rasul harus memberitakan Injil, dan beberapa di antara mereka harus menuliskan hal-hal yang dilakukan dan diajarkan Yesus untuk disebarkan ke bangsa-bangsa lain dan dari masa ke masa berikutnya. Tanpa Roh Kudus, beberapa hal penting mungkin telah terlupakan dan beberapa hal lain disampaikan dengan tidak benar. Oleh karenanya, lemahnya ingatan manusia atau mereka. Itulah sebabnya Roh itu dijanjikan untuk sungguh-sungguh memampukan mereka menceritakan dan mencatat segala yang dikatakan Yesus Kristus kepada mereka, kepada semua orang kudus. Roh anugerah itu diberikan untuk menjadi pengingat yang mengingatkan mereka akan segala sesuatu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberi ruang Roh Kudus untuk mengajar kita setiap hari melalui doa dan pembacaan firman yang terbuka? Kita sementara memberi tempat bagi Roh Kudus untuk menanamkan kebenaran. Apakah kita taat saat Roh Kudus mengingatkan kita akan kehendak Kristus? Jangan abaikan bisikan lembut dari Roh Kudus yang sering kali datang di saat-saat kita ingin menyimpang. Apakah kita mengalami penghiburan sejati dari Roh Kudus di tengah pergumulan kita? Bukan pelarian dari dunia ini yang kita butuhkan, tetapi kehadirannya yang memberi damai sejahtera. Mari kita bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang diberikan dalam hidup setiap kita orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kepekaan akan Roh Kudus untuk mendengar suaranya, taat akan ajarannya, dan dikuatkan oleh penghiburannya. Amin.